Pertolongan ibadah kita di hari ini datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas jemaat sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami datang kepadamu, Tuhan. Kami ingin berbakti di hadapan-Mu. Urapi setiap kami, Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu, Tuhan. Jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkatilah kami, Tuhan. Urapilah kami, Tuhan Yesus. Dan sertailah ibadah ini, Tuhan. Pimpin ibadah ini, Tuhan Yesus. Biarlah segala kemuliaan, hormat hanya untuk-Mu, Tuhan. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami katakan Engkau Raja Damai bagi kami, Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah
kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan namamu Yesusku. Oh, sembah Dia. Haleluya Tuhan, oh, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Yesusku, Engkau Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, kami bersyukur. Oh, haleluya, ku angkat suaraku, ku tinggikan namamu Tuhan. Haleluya, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Angkat suaramu, berserulah padanya. Sembah Dia, sembah Dia, Yesus, Juru Selamatku, Kau penolongku, Kau penghiburku, Kau bebaskanku Tuhan, ku diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji Diri, sembah dan puji
Puji nama Tuhan, salam damai untuk kita semua. Shalom. Haleluya, kita diberkati Tuhan hari ini, amin. Di minggu yang kedua di bulan Desember ini kita percaya kasih Tuhan terus melimpah dalam hidup kita, amin. Yesus Kristus Sang Juru Selamat terus akan menyertai ibadah kita, akan menyertai hidup kita, dan kita percaya damai sejahtera akan hadir dalam hidup kita, akan hadir dalam keluarga kita, amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari jemaatku yang terkasih dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai bagi namanya, kita akan menyerukan, kita akan meninggikan dan memuliakan namanya. Hai, mari berhimpun dan bersuka cita. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan terus datang kepadanya mengucap syukur kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik dan sangat-sangat baik. Sebab Allah itu kasih bagi kita. Haleluya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa kepadanya. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami akan terus datang mengucap syukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Siapkan hati kami, telinga dan tubuh jiwa roh kami padamu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Lembutkan hati kami agar kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Bicaralah kepada kami. Kami akan menerima janji-janji-Mu yang luar biasa, yang akan tergenapi dalam hidup kami. Nama-Mu selalu disebutkan di dalam doa kami Tuhan. Haleluya. Nama-Mu selalu kusebutkan di dalam doa dengan penuh penyembahan.
senantiasa ku kenang dan puji dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Salam jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang setia, yang memimpin hidup kami orang percaya. Dan hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan Roh Kudus, tolong kami agar kebenaran itu menjadi ya dan amin dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema minggu ini Jalan Gurun menuju Bethlehem, penerimaan dan penolakan. Satu judul yang indah sekali, dan untuk itu teks firman Tuhan diambil dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan
sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keturunan keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ketika saya menerima teks ini, saya melihat satu tayangan video tentang kehidupan seorang koki wanita di Thailand. Unik dan sangat mengharukan. Namanya bernama Chai Mai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa unik dan mengharukan? Saya begitu tertarik sekali. Chai Mai ini seorang koki yang terkenal di Bangkok, bahkan hampir seantero dunia sudah mengenal lewat media yang digambarkan dalam film itu, dan dia menceritakan tentang kehidupannya yang luar biasa. Dulu dia masih muda, dia dan keluarganya membuka satu kios tentang membuat baju, penjahit. Beberapa waktu kemudian tempat dia bekerja terbakar habis. Dan Chai Mai dalam kesaksiannya berkata, "Saya tidak punya apa-apa lagi. Barang yang ada semuanya hancur dan tidak ada satupun untuk bisa memulai dan bisa diandalkan." Dan ia harus memulai memasak bersama ibunya, diajari memasak. Dalam kata-kata terakhir, saya sangat terkesan sekali dan saya ingat sekali. Rupanya di dalam kesemuanya itu, inilah jalan yang harus saya hidupi. Dan dia menjadi koki yang baik, dan semua orang yang melihat videonya mampir kalau ke Thailand, ke Bangkok khususnya, ke tempat dia. Caranya begitu luar biasa. Liku-liku hidupnya amat aneh sekaligus mengagumkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa hubungannya dengan teks kita? Kalau kita membaca Lukas tadi dengan tema yang diberikan jalan gurun menuju Bethlehem. Tema pertama ini menggambarkan satu tantangan yang luar biasa. Kalau kita melihat Israel bukan satu tempat seperti Indonesia yang banyak pohon-pohon dan air, menyenangkan, pemandangan indah, tetapi jalan di sana kering yang hanya ada padang rumput, dan itu pun hanya bulan tertentu. Kalau Anda melihat bulan-bulan saat ini kering dan musim gugur dan panas menantang, dan sulit sekali melihat sesuatu yang bisa membuat orang bisa menikmati hari yang lebih panjang. Tapi di situ justru
ditulis tema ini menjadi perenungan kita bersama. Jalan gurun menuju Bethlehem. Dari jalan gurun tanpa impian, tanpa sesuatu yang indah, menuju Bethlehem yang menjadi tema kita, menjadi perenungan kita. Sesuatu hal yang terjadi luar biasa di Bethlehem. Tetapi harus diawali dengan jalan gurun dulu. Mari kita melihat. Pertama, kita bisa menolak, saya ulangi lagi, kita bisa menolak peristiwa Natal menjadi milik kita dan kita tetap di dalam jalan gurun. Kita tidak akan sampai ke Bethlehem kalau kita menganggap semua peristiwa yang terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Providensia, Allah sendiri. Segala sesuatu yang terjadi, baik yang bisa kita tangkap menurut akal kita, kita uraikan, kita jelaskan menurut pemikiran kita. Tapi sesungguhnya ada semua hal yang begitu rumit, begitu luar biasa, agung dan ajaib, dirancang oleh Tuhan, tidak lepas dari rencananya yang luar biasa. Kita bisa melihat peristiwa yang ilahi yang terjadi pada saat peristiwa sejarah itu, yaitu ketika Tuhan menggerakkan semua orang yang paling penting sekalipun, yaitu Kaisar Agustus, untuk mencatat atau mencacat jiwa, mencatat atau sensus pada waktu itu. Semua orang harus kembali ke kotanya masing-masing, termasuk Yusuf dan Maria. Kalau kita melihat semuanya itu hanya sekedar suatu catatan sejarah, hanya suatu kebetulan, hanya suatu hal yang biasa, itu tugasnya pemerintah yang biasa, maka kita gagal. Kita gagal akan menangkap bahwa setiap momen secara khusus, momen Natal ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa tema kita jalan gurun? Walaupun jalan gurun, saudara, yang pertama yang harus kita ingat, walaupun saudara dan saya seperti halnya Maria dan Yusuf, ia berjalan menuruti perintah pemerintah pada waktu itu, yaitu Kaisar Agustus. Semua orang harus kembali ke tempat daerahnya atau kotanya masing-masing. Kalau itu hanya dipandang sebuah hal yang biasa, sebuah hal ya kebetulan saja seperti itu, kita akan gagal, kita akan tetap di padang gurun. Kita harus melihat semua peristiwa selalu ada di dalam campur tangan Tuhan. Semua peristiwa kita lihat, walaupun sulit untuk kita mengerti, memang tidak semuanya bisa kita mengerti dalam otak kita yang terbatas, dalam pengertian pengetahuan kita yang terbatas tentang jalan-jalan Tuhan, mengenai jalan hidup kita, jalan Tuhan yang merancang kehadiran Juru Selamat itu. Tapi kita diminta untuk melihat dan percaya providensia Allah, cara kerja Allah, semua tata cara Tuhan turut campur tangan. Dengan adanya penguasa Kaisar Agustus yang mengatakan itu, bahwa semua harus kembali ke kotanya masing-masing. Sebenarnya Kaisar Agustus hanya sebagai alat untuk memenuhi Mika 5 ayat 1. Yusuf dan Maria kembali ke kotanya sehingga genaplah, hai Bethlehem yang kecil yang dinubuatkan oleh Nabi Mika.
di situ digenapi. Apa artinya bagi kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan kita sulit saat ini. Kalau kita melihat semua hal yang terjadi, peristiwa-peristiwa di dunia, termasuk di negara kita dan secara khusus di keluarga kita. Kalau kita pandang, ya itu hanya kebetulan Pak. Sejarah, ya saya kebaktian di sini kebetulan saya sibuk lalu saya ikut kebaktian. Tidak, semuanya ada campur tangan Tuhan. Dia ingin kita berjumpa dengan Sang Juru Selamat yang telah lahir, yang sekarang ada di tengah-tengah kita, yang sekarang mengendalikan semua peristiwa di dunia ini. Bukan berarti yang dulu tidak, tetapi secara khusus saya bersama saudara bersama-sama hari ini, mari kita merenungkan apakah itu ibadah, apakah itu keadaan dunia saat ini, negara kita, apakah itu keadaan keluarga kita, keberadaan kita. Percayalah, pengendali hidup kita yang kecil ini, pengendali semua yang ada di dalam kehidupan kita, keluarga kita yang kecil, yang mungkin orang sekian juta orang, masa Tuhan memandang keluarga saya? Benar, keluarga saudara, keluarga saya, hidup saudara secara pribadi dan hidup saya secara pribadi ada di dalam pengendalian Tuhan. Tuhan tidak pernah terpisah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dari kehidupan orang percaya. Tuhan tahu keadaan kita dan kita terus diminta percaya. Percaya Tuhan mengendalikan, percaya Tuhan campur tangan, percaya Tuhan tidak tinggalkan kita dan Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Kedua, mari kita belajar juga percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, jika kita melihat bersama-sama bahwa peristiwa hanya merupakan peristiwa manusiawi, duniawi, yang dimengerti hanya sekedar menurut pandangan dunia atau manusia saat ini, kita bisa menolak. Kita ada tetap di dalam padang gurun. Apa artinya? Jika Natal hanya bisa dimengerti dari pengertian atau keinginan manusia atau dunia saat ini yang megah, yang penuh dengan segala kemolekan dan segala pernak-perniknya, maka kita akan gagal. Kita tidak akan bisa ke Bethlehem. Kita hanya tetap berdiri di padang gurun berteriak-teriak, bagaimana mungkin saya di padang gurun, Tuhan tidak setia, macam-macam. Tapi kita harus melangkah. Kita akan menolak Dia kalau kita mengerti Natal hanya pandangan dunia dan manusia. Tapi kita sebagai orang percaya memandangnya bahwa itu Tuhan Allah yang melawat kita, yang merendahkan diri hanya untuk menjangkau hidup kita. Mari saudara perhatikan ayat yang begitu menarik. Apa yang kita mengerti dalam membaca Lukas 2 ayat 1-7? Pertama dibuka dengan sang yang hebat, Kaisar Agustus. Saudara-saudara, dunia ini, saudara, menyukai yang hebat, yang super. Coba aja saudara, film-film yang super, yang menarik, entah Spider-Man atau apa, yang hero-hero yang laris manis. Kalau pertunjukan biasa-biasa, kalau gereja tidak ada yang spektakuler, yang wah, orang akan berkata, ini Natal apa,
sepi kayak begini, kita akan kehilangan. Padahal itu adalah padang gurun. Tuhan ingin beralih dari padang gurun. Mari saya tunjukkan satu pertanyaan, satu hal yang perlu kita patut renungkan bersama-sama. Bukankah sebelum mengandung, Maria bertemu dengan malaikat Gabriel? Peristiwa ilahi yang luar biasa, bukan? Kedua, saya akan tunjukkan kepada saudara, bukankah Yusuf dan Maria telah dipilih oleh Tuhan dari keturunan Daud yang khusus? Bukankah proses kelahiran orang yang dipilih Tuhan, bahkan kandungan oleh karena Roh Kudus, maka prosesnya istana paling tidak, atau tempat yang mewah karena ilahi. Tapi apa yang terjadi? 9 bulan lamanya Maria mengandung Mesias yang di kandungan itu, dengan segala resiko, dengan segala hal yang dihadapi Maria, dengan segala hal tantangan yang dihadapi. Ingat, keluarga ini bukan keluarga kaya, keluarga yang sederhana. Tapi begitu usia akan melahirkan Mesias, justru kaisar yang diagungkan oleh manusia pada waktu itu, dewa Kaisar Agustus, justru memerintahkan keduanya untuk kembali ke kota kelahirannya. Menurut saya yang manusia ini, menurut saya, Maria tidak harus taat. Dia bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya hamil, usia kehamilannya sebentar lagi mau melahirkan. Perjalanan itu sangat jauh. Menurut sejarah catatan dikatakan perlu dari Nazaret, Yerusalem, dan akhirnya ke Betlehem perlu 3 hari, karena jalannya pelan-pelan dan itu mendaki, karena Yerusalem di atas bukit sangat beresiko sekali. Sebetulnya menurut saya Tuhan kasih dispensasi, kasihlah, jreng, ada malaikat gotong dia, bawa ke sana cepat, beberapa menit sampai. Atau ada kereta atau sesuatu yang luar biasa. Tidak, sekali lagi tidak. Inilah mengapa Natal menjadi perdebatan sampai sekarang. Mengapa Natal masih sulit diterima oleh orang. Bahkan orang Kristen tidak mau menerima satu Natal, satu keadaan gereja yang menampilkan Natal, atau apakah itu dengan suatu pertunjukan, dengan satu ibadah yang sepi, biasa-biasa saja. Tapi itulah jalan yang ditempuh oleh Mesias. Tapi itulah yang dipilih oleh Tuhan Allah untuk menjangkau manusia yang berdosa. Itulah jalan yang dipakai untuk menjangkau, melawat saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa Natal, Tuhan merendahkan dirinya, terlahir dalam kandang yang hina, terlahir dalam satu suasana yang tidak manusiawi, serendah-rendahnya, dan maaf, bayinya ditaruh di palungan. Seperti saya kemukakan di atas, bukankah Maria mengandung karena karya Roh Kudus? Bukan
bukankah Allah sendiri yang meminta Maria mengandung seorang anak ilahi itu? Tapi mengapa dia melahirkannya dari perawan ini di kandang? Bukankah dia Allah? Bukankah dia Tuhan? Berbeda dengan Kaisar Agustus. Kaisar yang hebat, penakluk dunia, memerintahkan sekarang kembali seluruh dunia yang ada di dalam kekuasaannya takluk melakukan perintahnya. Disinilah sebuah Natal yang ke Bethlehem sesungguhnya. Ketika padang gurun yang kering lalu masuk ke dalam Bethlehem, bukan masuk suasana Firdaus, bukan, tapi masuk suasana yang ilahi, masuk dalam lawatan Tuhan, masuk dalam dekapan Tuhan, masuk dalam keajaiban Tuhan, dan masuk dalam segala keluar biasaan Tuhan di luar pemikiran manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati kita dituntut. Percaya itu dimulai dari kerendahan hati. Saya percaya Engkau Tuhan yang begitu sederhana lahir di kandang, dan itu menuntut kerendahan hati kita. Kerendahan hati dan percaya dua kata yang menyatu, yang tidak bisa dipisahkan. Saya tadi membaca apa artinya percaya. Percaya artinya tanpa syarat. Kalau kita percaya masih nuntut ini, nuntut itu, kita belum percaya. Tapi percaya tanpa syarat. Ketika semua tuntutan manusia, ketika semua pemikiran manusia, ketika jalan-jalan manusia buntu, mentok, disitulah Allah minta, hanya tinggal kamu percaya saja. Seperti orang Israel ketika mau menyeberang Laut Kolsom, hanya satu, percaya, maka laut itu terbuka dan mereka selamat. Itulah penerimaan. Ketika saudara percaya dengan segala kerendahan hati tentang peristiwa Natal, apapun keadaan saudara saat ini, semua orang susah, ya, semua orang mengalami tantangan dalam usaha, ya, semua orang hanya berusaha kecil, dapatnya kecil, tidak seperti dulu, betul. Tapi kalau saudara dengan rendah hati berkata, Tuhan, saya percaya Engkau yang lahir di Bethlehem, Engkau bisa membuat kami sekeluarga tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, terimalah, itu membutuhkan kerendahan hatimu. Dari semuanya, saudara merendahkan diri. Dari usaha dulu yang besar menjadi usaha yang sederhana kecil, dengan rendah hati saudara berkata, Tuhan, inilah usahaku. Tuhan bisa berkati saudara. Karena anak manusia itu sekarang ada di tengah-tengah kita. Anak manusia itu yang ambil bagian kehidupanmu, tidak membiarkan sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya bertemu kembali dengan Pak Katno, seorang koster gereja Bringgading. Sekarang ia sudah agak berumur, dan dia berkata, masih ingat Pak cerita saya? Saya tertawa-tawa. Ya, masih ingat. Saudara, dia belum mengenal Tuhan dulu, tapi cara Tuhan tidak berubah. Percaya itu rendah hati.
ketika dia sakit batu empedunya, batu ginjalnya, ketika dia pipis, dia merasa sakitnya bukan main, berhari-hari sampai dia tengah malam teriak-teriak. Lalu datanglah pendeta Pak Budi Santoso mendoakan, dan dituntunnya beliau ini untuk berdoa sambil menangis menahan sakit, dan dia berkata, "Kamu percaya?" "Saya percaya, Pak." Dan dia percaya. Malam hari kurang lebih jam 2 pagi dia menangis karena sakitnya luar biasa, dan istrinya yang sudah almarhum itu berkata gini, "Coba keluar pipis dulu, aduh sakit." Begitu dia keluar, dia pipis, dia kaget sekali. Yang berhari-hari tidak bisa pipis itu dengan baik, tidak bisa. Dia waktu pipis seperti darah keluar, dan dia merasakan kesembuhan, keajaiban bagi orang yang percaya. Dan keajaiban itu akan tetap terjadi sampai saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya taat tanpa dalih datang ke Betlehem dan bisa melihat Sang Mesias. Hanya percaya tanpa dalih bisa kita menerima Sang Mesias dan berkata seperti para gembala, "Terpujilah Tuhan." Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau lahir bagi kami. Terima kasih sekarang Engkau adalah Tuhan yang ada di surga, duduk di sebelah kanan takhta Bapa yang luar biasa, agung, berkuasa, yang melihat kehidupan kami. Tuhan, keadaan kami saat ini sulit, tapi kesulitan yang ada ini tidak menyulitkan bagimu untuk menuntun kami, untuk menolong kami, untuk membuat kehidupan kami penuh dengan keajaiban Tuhan. Ajarlah kami percaya penuh kepadamu. Dengan segala kerendahan hati kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan terus mengucap syukur kepada Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas hari yang indah ini Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Suci dan kuduskan persembahan kami agar layak di hadapan-Mu. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. Yeay, Shalom jemaat Tuhan. Kita telah memasuki bulan Desember dan kita akan merayakan Natal di tahun ini. Dalam rangka meramaikan Natal kita akan mengadakan foto keluarga Natal dari rumah. Nah, jemaat Tuhan dipersilakan untuk mengambil foto di rumah masing-masing dengan dekorasi Natal. Yang penting adalah keserasian. Bukan soal mahal, bukan soal mewah, tapi serasi dan keindahan dalam keluarga. Untuk itu, mari jemaat Tuhan berfoto bersama dengan keluarga di bulan Natal ini. Kumpulkan foto saudara maksimal tanggal 25 Desember. 25 Desember foto dikumpulkan, kemudian 5 foto terbaik akan mendapatkan hadiah spesial Natal tahun ini. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember dalam ibadah penutupan tahun di YouTube Anugerah TV. Yeay, mari bersama-sama kita merayakan Natal bersama dengan keluarga kita dari rumah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Allah melawat kami. Kami berdoa untuk Ibu Lilik yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan lawatan Tuhan yang ajaib itu. Tuhan, kiranya Engkau sendiri melawat anakmu ini, memberi ketenangan pemulihan secara ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Edi dan Ibu Ning yang terus membutuhkan perhatian dan penjagaan dari Tuhan, karena keluarga ini membutuhkan suatu kekuatan pemulihan, khususnya Pak Edi, sehingga ia beroleh sukacita dari Tuhan, keajaiban yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Ali yang sungguh-sungguh tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan keluarga ini. Tuhan tetap pegang, karena kami tahu providensia dari Allah sendiri ada di dalam tangan Tuhan bagi keluarga ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kami juga berdoa secara khusus Ibu Ar yang sudah lanjut tapi terus berusaha. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolong keluarga ini, terus beri kekuatan, kesetiaan, dan tangan Tuhan terus memapahnya. Juga jemaat-jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sampai keluarga, sampai orang dewasa, Tuhan lawat. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu yang adalah milik-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk usaha pekerjaannya. Dari kesederhanaan, berilah mereka kegigihan, ketaatan untuk percaya melakukan yang kecil dan sederhana. Itu kunci berkat. Karena apa yang tidak diduga oleh mereka, Tuhan sanggup mengalirkan berkat-berkat-Mu yang ajaib untuk memelihara jemaat-Mu. Kami berdoa untuk mereka juga yang mengalami masalah kesehatan hari ini. Tuhan memberi pemulihan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Angkatlah kedua tanganmu dan mari kita menerima berkat anugerahnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Berkat ini turun ke atasmu mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tetap sehat.